Halo semuanya, selamat datang lagi di Rex Journey Spiritual. Kayaknya udah lama banget aku gak bikin video buat teman-teman semua. Aku minta maaf banget karena banyaknya beberapa kesibukan. Aku jadi melewatkan momen-momen untuk bikin video buat kalian. Masih tentang spiritual. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Rex Journey Spiritual ini, kalau boleh nih aku minta keikhlasannya buat teman-teman nge-subscribe channel ini, biar aku jadinya makin semangat untuk terus-terusan bikin video buat kalian. Karena aku percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Ketika kalian masuk dan ngeklik video ini, tandanya ini adalah video yang sedang kalian butuhkan. Masih selalu barengan sama saya, Riasta Rahma, dan kali ini kita akan membahas tentang life mission dan hubungannya dengan spiritual awakening. Yang sedang nonton video ini, aku yakin kalian saat ini sedang dalam proses spiritual awakening. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya kok aku harus mengalami spiritual awakening ini? Apa sih yang sedang Tuhan rencanakan? Apa sih yang sedang semesta rencanakan? Kenapa aku harus mengalami sesuatu yang mungkin banyak orang gak ngerti? Apa sih itu spiritual awakening? Spiritual awakening itu pada akhirnya terjadi di dalam kehidupan kita karena semesta sedang mengingatkan kita agar kita mampu untuk melakukan tugas-tugas atau misi hidup yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, oleh semesta dari semenjak kita dilahirkan. Ada alasan kenapa kita harus dilahirkan ke dunia ini dan kenapa kita harus mengalami semua kejadian yang terjadi di kehidupan kita. Tapi kadang-kadang karena penyakit spiritual manusia itu adalah lupa, hilaf, jadinya kita lupa untuk melakukan tugas apa yang seharusnya dilakukan oleh kita. Ketika kita mengalami spiritual awakening, pasti akan ada banyak banget kesulitan-kesulitan yang kita akan hadapi. Biasanya ketika kita mengalami kesulitan, apa sih yang kita katakan di dalam doa kita kepada Tuhan? Biasanya adalah kita meminta sesuatu, kita minta rezeki, kita minta kemudahan, kita meminta pertolongan, tanpa kita sadar bahwa ini tuh sebetulnya adalah teguran bagi kita karena kamu sudah diberikan banyak hal sama Tuhan, tapi kok kamu gak melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk semesta. Pernah gak kita mikir bahwa banyak banget nih yang sudah Tuhan berikan terhadap kita dari kita lahir sampai sekarang, terus apa sih yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan, untuk semesta ini? Nah, spiritual awakening ini adalah pengingat kita agar kita lebih aware terhadap tugas-tugas yang seharusnya kita lakukan. Ibarat kata kita udah berkali-kali digaji nih sama Tuhan, tapi kok kamu gak kerja-kerja malah gabut terus. Akhirnya Tuhan menegur kamu dengan yang disebut spiritual awakening. Jadi ketika kita spiritual awakening, apa yang harus kita sadari adalah apa tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan terhadap kita di kehidupan kita saat ini. Yes, itulah yang disebut dengan the life mission. Nah, untuk memahami tentang life mission, apa sih life mission aku? Teman-teman butuh tahu tujuan hidup kita sesungguhnya itu untuk apa. Gampangnya, tujuan hidup kita tidak lain, tidak bukan. Kalau kalian nanya ke semua orang yang ada di kehidupan ini, yang ada di dunia ini, coba tanyain satu persatu orang-orang tersebut, kamu pengen apa sih di dalam kehidupan? Nah, tujuan hidup itu adalah keinginan terbesar kita di dalam kehidupan. Dan jawaban dari semua orang pasti sama, yaitu aku ingin bahagia. Bener banget, siapa sih di sini manusia yang tidak mau bahagia? Pasti semua manusia yang ada di dunia itu menginginkan kebahagiaan. Kita pengen apa di dalam kehidupan kita? Cuma pengen bahagia, hidup tenang, senang, damai, bahagia, penuh cinta, udah itu aja. Nah, untuk mendapatkan tujuan tersebut, untuk mendapatkan keinginan tersebut, kita butuh untuk melakukan misi hidup kita. Ibarat kata nih, kalian ada di dalam kehidupan ini, kalian adalah pegawai-pegawai dari Tuhan, pegawai-pegawai dari semesta. That's why kenapa di semua agama itu mengajarkan bahwa kita butuh untuk serve, kita butuh untuk melayani Tuhan. Nah, maksudnya melayani Tuhan di sini adalah apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan, agar Tuhan memberikan tujuan kita, agar Tuhan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada beberapa hal yang butuh kita pahami dulu. Misi hidup kita ini adalah sebuah kombinasi dari misi-misi yang diberikan ke diri kita. Nah, untuk paham diri kita di awal, teman-teman butuh memahami bahwa diri kita yang sesungguhnya ini terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian pikiran atau tubuh pikiran, mind, body. Lalu yang kedua, kita juga punya tubuh fisik.
physical body. Lalu ada juga tubuh roh atau spirit body. Dan yang terakhir ada tubuh jiwa atau soul body. Nah, kalau misalkan di sini ada teman-teman yang mungkin pernah belajar tentang bagian-bagian tubuh spiritual manusia terus bilangnya enggak kok, nggak cuma 4, ada kok lebih banyak lagi. Yes, betul. Nantinya ini akan ada lebih banyak lagi bagian-bagiannya. Tapi buat teman-teman yang baru belajar, pahamin dulu aja kalau kalian punya 4 tubuh. Pikiran, tubuh fisik, roh, dan juga jiwa. Masing-masing ini punya tugas, punya misinya yang berbeda-beda. Misi pertama dari tubuh pikiran adalah untuk surrender. Pikiran ini akan selalu mencoba untuk mengarahkan kita ke sesuatu yang pikiran pikir itu benar. Tapi pada kenyataannya pikiran itu dikasih tugas untuk surrender, untuk mempercayai bahwa semesta ini memiliki energi yang lebih besar yang bisa mengontrol kehidupan kita. Be surrender. Itu misi dari pikiran kita. Misi ini adalah misi pertama yang harus kalian lakukan dalam proses spiritual awakening. Be surrender, lepaskan kontrol dari pemikiran kita. Let go of everything we want. Let go dari segala apapun yang kita pikir kita inginkan. Itu tuh cuman ego aja yang memunculkan banyak keinginan yang sebetulnya tugas dari pikiran itu untuk surrender. Karena pada akhirnya nanti pikiran kita ini kita butuhkan untuk menjadi penjaga. Pikiran ini adalah protektor, ego itu adalah protektor. Jadi kalau misalkan ego bertindak sebagai raja, ego berpikiran bahwa dia adalah leadernya, jadinya ego tidak mengerjakan tugasnya yang seharusnya. Ego ini tugasnya sebagai protektor dan dia butuh untuk surrender. Ya, sampai situ paham ya. Yang kedua, kita punya yang disebut dengan tubuh body. Nah, tubuh body, tubuh fisik. Apa sih yang membentuk fisik kita? Dari mana sih awalnya tubuh fisik kita berasal? Tubuh fisik kita ini berasal dari bagian tubuh orang tua kita. Ya nggak perlu dijelasin lah ya, kalian pasti paham ya. Kita berasal dari tubuh orang tua kita. Ada DNA yang diturunkan. Kita berasal dari darah daging dari orang tua kita. Orang tua kita berasal dari darah daging orang tuanya. Orang tua dari orang tua kita pun sama. Dari orang tua mereka, atau yang kita sebut sebagai leluhur. DNA tubuh fisik itu membawa tugas dari leluhur kita atau misi dari leluhur. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata misi dari leluhur ya. Nah, sekarang masalahnya tugasnya apa sih? Coba sekarang teman-teman pikirin. Tugas orang tua ke anak itu ngapain? Seorang anak itu akan mempelajari sesuatu di kehidupannya pertama kali dari orang tua. Betul. Makanya tugas orang tua itu adalah untuk mengajarkan. Jadi guru. Tugas dari tubuh fisik kita itu adalah sebagai guru. Tubuh fisik kita memiliki tugas sebagai guru, sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai yang membimbing, mengajarkan sesuatu. Nah, secara spiritual ini bukan cuma ngajarin ke anak kita aja atau bukan cuma ke keluarga kita aja, tapi juga ke seluruh alam semesta. Kalian punya tugas sebagai guru. Nah, sekarang kita udah punya 2 tugas. Pertama, tugas dari pikiran adalah be surrender. Yang kedua, tugas dari tubuh fisik adalah menjadi guru. Yang ketiga, tugas dari tubuh spirit. Energi kita ini adalah tugas yang sesungguhnya dari diri kita saat ini. Ketika kita berbicara tentang tubuh spirit, apa sih tugas dari tubuh spirit? Spirit atau roh ini hanya dipelajari di ilmu keagamaan. Di ilmu-ilmu yang lain itu tidak ada dibahas tentang tubuh spirit atau tubuh energi. Gampangnya, tubuh spirit kita memiliki tugas untuk berkeyakinan. Tubuh spirit memiliki tugas untuk berkeyakinan, meyakini. Ini makanya kenapa ketika kita spiritual awakening akan ada yang disebut dengan the dark night of the soul. Ini adalah masa-masa diri kita mencari tentang keyakinan kita, tentang Tuhan, tentang agama, untuk menemukan keyakinan yang sesungguhnya tanpa diturunkan oleh orang tua kita. Karena keturunan dari orang tua kita itu masuknya ke tubuh fisik, dan tubuh fisik ini berhubungan dengan mengajar. Sedangkan tubuh spirit ini personal antara diri kalian dengan diri kalian sendiri. Keyakinan yang kalian dapatkan ketika kalian mau mencari itu sendiri. Tugas dari tubuh spirit adalah menemukan keyakinanmu yang sesungguhnya tanpa diturunkan oleh orang tua. Lalu tugas yang keempat dari tubuh jiwa ini akan sangat berhubungan dengan past life. Biasanya kalau teman-teman mendengar kata past life, apa sih yang kalian munculkan untuk pertama kali di dalam kepala kalian? Ya mungkin ada yang berpikiran tentang soulmate, ada yang berpikiran tentang karmik, ada berpikiran tentang twin flame, ada yang berpikiran tentang pasanganku sebelumnya.
Yes, jadi ketika berhubungan dengan past life, ini membawa pesan, membawa misi tentang cinta. Makanya ketika kalian berhubungan dengan past life, kalian akan bertemu dengan para soulmate dan kalian akan diuji dengan percintaan, cinta. Tapi di sini yang butuh teman-teman pahami, cinta yang dimaksud ini bukan cuma sekedar cinta secara relationship. Cinta pun terbagi ke dalam 4 tahapan cinta. Yang pertama yang butuh kita pelajari adalah cinta terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah cinta terhadap manusia, yang dimana di dalamnya juga ada cinta terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap sahabat, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah cinta terhadap alam semesta, seluruh isi alam semesta. Berikut juga terhadap makhluk-makhluk yang berbeda dengan manusia, seperti binatang, tumbuhan, lalu juga makhluk halus, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah cinta terhadap Tuhan. Nah, ketika teman-teman berhubungan dengan past life atau kalian muncul di dalam kepala kalian, apa ya kira-kira past life aku? Seperti apa ya kira-kira kehidupanku dulu di masa lalu? Nah, ini tandanya ada energi past life yang butuh kalian aware, yang butuh kalian sadari, ingat kembali kehidupan kalian sebelumnya itu seperti apa. Kenapa kita butuh mengingat kehidupan kita yang sebelumnya itu seperti apa? Karena kan the past is the past, kata orang. Nah, malah karena the past is the past dan kita membawa energi past life itu ke kehidupan kita saat ini, kalau kita nggak beresin, ini akan muter terus-terusan dan pelajarannya nggak akan dapat. Energi dari past life muncul agar kita menemukan misi kita untuk memahami apa itu cinta yang sesungguhnya. Jadi sekarang kita udah tahu kalau kita memiliki 4 misi yang berbeda dari masing-masing bagian tubuh kita. Yang pertama pikiran untuk surrender, tubuh fisik untuk menjadi guru, menjadi leader, tubuh spirit untuk meyakini, untuk berspiritual, dan tubuh jiwa untuk memahami cinta. Nah, ini adalah 4 misi, 4 tugas yang butuh kita lakukan agar kita bisa mencapai, mendapatkan tujuan hidup kita, yaitu kebahagiaan. Jadi misi hidup kita apa? Gabungkan 4 hal tersebut untuk menjadi keutuhan dari tugas kalian, misi hidup kalian. Agar kita bisa mendapatkan tujuan hidup kita, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Surrender, belajar agar kita bisa mengajarkan, cari dan temukan keyakinanmu sendiri, temukan cinta dan sebarkan cinta di dalam kehidupan kita, maka kalian akan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan kalian. Itu yang barusan kita bahas adalah yang kita sebut sebagai misi jiwa kita. Tapi kan ada juga yang bilang bahwa misi hidup kita itu adalah pekerjaan kita. Nah, pekerjaan ini nanti akan ada bahasannya lagi berdasarkan desain kalian. Kalian cocoknya mengerjakan apa agar misi hidup kalian itu bisa tercapai dan bisa mencapai tujuan hidup. Tapi nanti kita bahas di video-video berikutnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kalian bisa menganalisa apa sih yang seharusnya aku lakukan di dalam kehidupanku. Jangan lupa kasih likes-nya kalau teman-teman suka video ini. Boleh komentar juga kira-kira teman-teman punya pertanyaan apa atau punya pendapat kayak gimana, kita sharing bareng-bareng di sini. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian yang lain atau keluarga kalian yang mungkin sedang mengalami spiritual awakening. Terakhir, jangan lupa subscribe karena aku pasti bakal bikin video lain lagi. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan untuk mempelajari spiritual dalam proses spiritual awakening kalian. Kalau misalkan teman-teman ngerasa sedang dalam proses spiritual awakening dan kalian butuh pertolongan untuk menemukan jalan kemana nih arah tujuan hidup kalian, kalian boleh hubungi Instagram @xjourney.id, DM aja bilang kalau misalkan teman-teman mau konsultasi atau mau coaching, nanti kita ketemu langsung. Akhir kata, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya mau nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.